Jangankan ibu, adik perempuan saya pun tidak mau pilih Ganjar. Dia mau pilih Prabowo. Ya, saya jelaskan sama adik perempuan saya, alasan apa tidak mau pilih Ganjar. Boy, saya mau Prabowo. Terus mereka bilang, Ibu Megawati saja ngajak Prabowo jadi wakil kok. Kenapa sekarang kamu bilang jangan pilih Prabowo? Persoalan pilih presiden, kita tidak mau pilih orang yang sudah tidak sehat. Kita tidak mau pilih orang yang emosional. Kita tidak mau pilih orang yang tidak terbukti bisa kerja. Nah, ini kan presiden loh. Dan lagi pula kita khawatir kalau tiba-tiba Gibran yang naik. Sekarang saya mau tanya, di mana ada bukti Gibran bisa kerja selama wali kota? Terus ibu kira Pak Jokowi juga bisa kerja? Nah, makanya kita bisa berdebat itu. Saya lebih tahu, makanya saya nggak enak ngomong depan umum. Tapi kalau ibu mau pilih Pak Prabowo pun itu hak ibu. Tapi saya mau sampaikan juga, tidak fair kalau kita pilih presiden bukan berdasarkan kemampuan kerja. Dia melanjutkan Jokowi apa yang dikatakan Soekarno, memindahkan ibu kota. Aduh ibu, pindah ibu kota Soekarno maunya Kalimantan Tengah bu. Sekarang ibu tahu nggak pindah Kalimantan Timur? Bagi tanah orang yang dikuasai orang banyak 2 juta, 3 juta per meter. Setiap jengkal tanah mau dibangun bayar orang. Orang itu siapa? Geng-geng semua. Makanya ibu, kalau kita bilang mau pindah ibu kota, saya udah usul. Kenapa nggak Kalimantan Tengah seperti usulnya Bung Karno? Tanahnya nggak usah beli. Kalau Pak Jokowi yang terpilih, apa dia nggak penjarain gua? Oh nggak mungkin, Pak Jokowi kan orang baik. Nggak mungkin penjarain kamu. Sekarang ngaku teman aja lu dibiarin masuk penjara kok. Saya salah apa bu? Saya mau tanya. Salah apa pasalnya? 1 Pulau Seribu nggak ada ngaduin saya. Kenapa saya masih masuk? Karena tekanan orang. Yang disoroti terhadap Gibran dari kedua pasangan lainnya adalah soal etika, ya lagi-lagi etika, soal Gibran yang dianggap tidak sopan, ya. Jadi orang-orang ini lupa apa yang sudah mereka katakan, apa yang mereka sudah lakukan pada debat sebelumnya. Mas Anies nggak layak bicara soal Mas Gibran tidak punya adab, tidak punya etika ketika debat kemarin, karena Mas Anies juga melakukan hal yang kira-kira jauh lebih parah daripada itu. Kenapa kalian marah-marah terhadap apa yang dilakukan oleh Gibran kemarin? Gibran hadir memberikan kaca sama kalian. Anak sekecil itu berkelahi dengan Mahfud. Yang dulu-dulu Pak Prabowo diajar 2 orang, tidak ada yang ngomong etika. Sekarang yang tua baper sama anak kecil. Cie. Yang lain kelihatannya suhu, ternyata cupu. Mas Gibran kelihatannya cupu, ternyata suhu. Coba tadi sore saya ketemu Mas Gibran di Kendal. Gak apa-apa, Gus, saya dihina. Gak apa-apa. Dulu Bung Karno mengatakan, berikan kepadaku 10 pemuda akan aku guncang dunia. Sekarang baru 1 pemuda dari Solo sudah terguncang. Nyatanya, dari debat pertama hingga saat ini, survei Pak Prabowo dan Mas Gibran konsisten naik dan hari ini berada di angka 48,5%. Artinya apa? Artinya publik, masyarakat merasa puas, merasa senang, dan merasa bahwa pilihan yang terbaik untuk melanjutkan pembangunan Pak Jokowi ke depan itu namanya Pak Prabowo dan Mas Gibran. Food estate yang dikatakan gagal. Ini ada misinformasi yang terus-menerus dihembuskan oleh salah satunya pihak 01. Tolonglah kalau tidak punya data yang pasti, janganlah memperkeruh begitu. Jadi jangan memberikan informasi yang salah, karena informasi yang salah yang dilepaskan dengan sengaja adalah fitnah. Saya tidak akan pernah bosan-bosan membahas hilirisasi. Dengan hilirisasi kita akan keluar dari middle income trap. Dengan hilirisasi kita akan meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Dengan hilirisasi kita akan membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Semua masalah ini adalah tantangan zaman now, membutuhkan solusi zaman now. Terima kasih Prof. Mahfud, Gus Muhaimin. Semoga debat malam ini memberikan gambaran tentang kemana arah bangsa ini akan melangkah. Sekali lagi, tantangan zaman now
membutuhkan solusi zaman now. Tentunya anak-anak zaman now perlu lebih banyak lagi dilibatkan. Terima kasih Pak Prabowo sebagai salah satu senior dan teladan yang paling banyak melibatkan anak-anak zaman now. Langkah awal menuju Indonesia Emas, datang ke TPS, coblos nomor 2, Prabowo Gibran. Alhamdulillah, saya diberi nilai 11 dari 100. Itu nilai luar biasa. Pertama kali dalam hidup saya terima nilai itu. Dari orang yang saya beri kebaikan. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyatakan kubu Ganjar sudah mulai menjajaki kemungkinan koalisi dengan Anies Baswedan di Pilpres 2024. Ia juga mengaku sudah berkomunikasi dengan Yusuf Kala. Kalau gitu, mungkin nggak kubu Ganjar bersatu dengan kubu Anies untuk mengalahkan Prabowo? Ya tentu saja mungkin. Saat ini suara Prabowo memang jauh di atas kedua lawannya. Tapi kalau pemilu berlangsung 2 putaran, selalu terbuka kemungkinan keduanya bersatu untuk menyingkirkan Prabowo. Tapi masalahnya, ini juga bukan pekerjaan yang mudah. Demi kekuasaan, para ketua umum dan pimpinan mungkin saja memutuskan bersatu, dan komposisi Capres-Cawapres akan ditentukan perolehan suara di putaran pertama. Tapi, keputusan elit ini sangat bisa dibongkar oleh penolakan di level akar rumput. Kaum elit partai bahkan bisa dituduh sebagai pengkhianat. Hubungan pemilih PDIP dengan pemilih PKS atau dengan kubu 212, Rizik, FPI bukanlah sesuatu yang bersifat harmonis untuk jangka waktu yang lama. Bahkan di dalamnya ada muatan kebencian. Yang disampaikan oleh Mas Anies, sebagian besar yang disampaikan oleh Pak Ganjar itu kebohongan, itu fitnah. Saya lanjut ke Pak Anies dan ini paling banyak bohongnya. Ya, paling banyak bohongnya. Ini bengis sekali ini pernyataan. Bengis dan jahat. Hanya untuk tujuan menjatuhkan Pak Prabowo, kemudian menggunakan data palsu dan bohong. Dan publik itu sudah mendengarkan pernyataan bohong itu. Dan sebagian publik itu sudah mengkonsumsi pernyataan bohong itu. Dan itu berbahaya. Itu pernyataan bohong yang luar biasa. Kinerja Kementerian Pertahanan. Pertanyaannya sekarang terkait dengan pertahanan, berapa skor yang Bapak berikan atas kinerja Kementerian Pertahanan yang dipimpin oleh Bapak Prabowo? Silakan Pak Ganjar. 5 juga. Skornya justru di bawah 5 Mas Ganjar. Kalau 5 itu ketinggian Pak Ganjar. Terima kasih Pak Ganjar. Anies gak usah takut. Disebut aja angkanya berapa gitu loh. Kayak saya gitu loh. Jangan di bawah 5, sebut aja berapa. 11 Mas. Dari 100. Jangan hutang itu digunakan untuk kegiatan yang non-produktif. Misalnya, hutang dipakai untuk membeli alutsista bekas oleh Kementerian Pertahanan. Itu bukan sesuatu yang tepat. Justru kita harus sebaliknya yang kita kerjakan. Pak Anies, saya kira Pak Anies perlu belajar ekonomi lagi, ya kan? Karena beberapa hari yang lalu calon wakil presiden Bapak menyampaikan negara kita tidak dalam keadaan perang, sehingga untuk apa kita harus beli alat-alat perang. Tapi hari ini Bapak mengatakan Bapak setuju. Ya, sekali lagi data-data yang Bapak pegang adalah keliru, dan juga Pak Ganjar tadi juga banyak kelirunya. Saya sangat transparan, dan semua partai yang mengusung Bapak Profesor Anies mendukung APBN, berarti mendukung program saya, termasuk PDIP. Ini bukan soal pribadi, ini soal negara, ini soal policy. Penjelasannya ya di tempat ini, bukan di ruang-ruang tertutup yang tidak diketahui oleh publik. Justru kalau Bapak ketahui datanya salah, tunjukkan di tempat ini sehingga publik bisa mengetahui, bukan dalam pertemuan-pertemuan lain yang tidak jelas. Pak Anies, saya tidak bicara tertutup, saya bicara di Dewan Perwakilan Rakyat, di mana semua partai yang mengusung Bapak hadir dan menyetujui
yang saya ajukan sesudah keputusan MK. Dan kemudian di MK dibentuk MK yang hasilnya mengatakan bahwa terjadi pelanggaran etika berat yang menyebabkan keputusan yang dibuat oleh MK secara etika bermasalah. Sesudah Bapak mendengar bahwa ternyata pencalonan persyaratannya bermasalah secara etika, pertanyaan saya, apa perasaan Bapak ketika mendengar bahwa ada pelanggaran etika di situ? Bagaimana perasaan Mas Prabowo soal etik? Enggak semua etik. Oposisi itu penting dan sama-sama terhormat. Sayangnya tidak semua orang tahan untuk berada menjadi oposisi. Oke? Seperti sampaikan Pak Prabowo tidak tahan untuk menjadi oposisi. Apa yang terjadi? Beliau sendiri menyampaikan bahwa tidak berada dalam kekuasaan membuat tidak bisa berusaha. Karena itu harus berada dalam kekuasaan. Pak Prabowo, karena nomor 2, saya pertanyaannya 2. Ada 12 kasus pelanggaran HAM berat, mulai dari peristiwa 65, penembakan misterius, Talang Sari, penghilangan paksa, sampai Wamena. Pertanyaan kedua, di luar sana menunggu banyak ibu-ibu, apakah Bapak bisa membantu menemukan di mana kuburnya yang hilang agar mereka bisa berziarah? Apalagi mau ditanya kepada saya sudah menjawab berkali-kali, ada rekam digitalnya. Saya sudah jawab berkali-kali, tiap 5 tahun kalau polling saya naik, ditanya lagi soal itu. Ya, membela saya, saudara sekalian. Jadi masalah HAM jangan dipolitisasi, Mas Ganjar, ya. Apa komentar Pak Prabowo terhadap putusan MK yang melahirkan MK itu? Itu aja. Ini Mahkamah Konstitusi, aturannya sudah jelas. Kita juga bukan anak kecil. Rakyat kita juga pandai, rakyat kita lihat, rakyat kita tahu. Mas Ganjar, kita tahulah ya bagaimana prosesnya, ya. Yang intervensi siapa? Ya kan? Yang intervensi siapa? Tapi intinya adalah kita tegakkan konstitusi, kita tegakkan undang-undang, kita perbaiki yang kurang sempurna, dan kita patuh kepada komitmen undang-undang itu sendiri. Kelihatannya setelah ini jatahnya Pak Prabowo. Calon yang saya pilih, saya katakan di sini ya, saya yang pilih, saya yang minta, saya yang memilih. Tidak ada itu dinasti-dinastian. Kalau dinasti merah putih, apa salahnya? Kalau dinasti patriotik, apa salahnya? Tim Prabowo Gibran, Koalisi Indonesia Maju mengatakan kita akan lanjutkan pembangunan yang sudah dilaksanakan oleh Presiden Jokowi. Kita tidak ragu-ragu mengatakan IKN akan kita lanjutkan. BPJS kita lanjutkan. Kartu Prakerja kita lanjutkan. Kartu Indonesia Pintar kita lanjutkan. Hilirisasi kita harus lanjutkan dan akan kita sempurnakan, akan kita tingkatkan, saudara-saudara. Karena hilirisasi adalah masa depan bangsa Indonesia. Sebelum saya dipanggil Yang Maha Kuasa, saya ingin melihat bangsa Indonesia menjadi bangsa yang makmur. Saya tidak mau lihat ada kakek-kakek umur 70 tahun masih menarik becak untuk cari sesuap nasi. Saya ingin memberi yang terbaik untuk rakyat saya yang saya cintai. Saya selalu menggaungkan yang namanya narasi keberlanjutan, narasi penyempurnaan. Jadi nggak ada yang namanya arah baru atau perubahan. Kalau surveinya bagus,
kita kerja keras lagi, biar bisa satu putaran. Saya mensyukuri kenapa kalah, kenapa ditahan. Saya bersyukur atas itu semua. Saya coba bayangkan ya, kalau seandainya waktu itu kita menang gitu ya, hari ini belum tentu kita bisa nikmati seperti ini. Kita bersyukur 5 tahun Tuhan izinkan kasih ke orang yang pintar ngomong untuk kerja. Coba kalau kita bayangkan gitu ya, kalau kemarin saya masih jadi gubernur, ini saya udah turun ini. Tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan? Ini lebih berbahaya tahun 2024. Langsung ketahuan karakternya. Langsung ketahuan itu. Di saya juga ada kutipan Pak di kamar saya Pak. Tulisannya, Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Jangan hanya konsentrasi pada pembangunan benda-benda mati yang indah difoto dan bisa ditunjukkan dalam 5 tahun hasilnya. Kalau kita mau menilai sebuah janji, maka lihat janjinya, lalu lihat kenyataannya. Dulu janjinya apa ya? Dan ini aneh, betul-betul aneh. Ini bukan kampanye, tapi saya sampaikan sini. Di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut, di sisi lain di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi, tinggal tunggu waktu jadi rob, air balik. Dan ini melawan sunatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah, bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Bukan banjir, itu memang parkir air. Bukan banjir, itu memang parkir air. Masyarakat berkeliling dengan membawa toa untuk memberitahu semuanya, termasuk sirine. Kaibon 82 miliar. Apa alat transportasi yang dimiliki oleh hampir setiap orang? Alat transportasi yang dimiliki semua orang adalah kaki. Kalau seandainya orang Jakarta percaya Pak Anies jadi gubernur pun, saya berani jamin kok dia akan lakukan normalisasi yang sama seperti saya lakukan kok. Gak usah bohong lah. Ketika air sampai di muara, maka siap untuk dipompa ke laut. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantai. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan dalam. Iblis hanya menggoda orang yang beriman. Makanya jarang-jarang orang kafir kerasukan setan. Yang kerasukan setan itu orang baik-baik. Jarang, saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Pernah tak Ahok itu kerasukan setan? Enggak, setannya juga pernah. Karena sesama setan dilarang saling menggoda. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku gak nyindir siapa-siapa loh. Saya gak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran dan peri kemanusiaan. Gue gak pernah mundur. Dan gue gak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Karena rasis itu tidak berperi kemanusiaan. Sama saya ditanya dulu kan, kamu nyesel gak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel, karena saya mengatakan kebenaran. Relawan Anies yang mayoritas pengasuh khilafah seperti kadrun FPI dan HTI ingin melengsarkan Pak Jokowi. Dengan menggunakan politik identitas, relawan Anies akan menggulingkan Jokowi. Tapi pendukung Anies lupa bahwa 82% penduduk Indonesia suka dengan kinerja Pak Jokowi. Ingat, di belakang Anies ada ormas pengasuh khilafah seperti FPI, HTI, PA212. Saya yakin sebentar lagi karma Ahok akan mengejar Anies Baswedan. Tentu memasuki pemilu ini, saya harap kita tidak salah pilih. Karena banyak sekali kita, apalagi yang umur-umur kayak kita, semua kita tahu susahnya jadi orang tanda kutip minoritas. Saya masih ingat waktu saya mau pencalonan kembali,
Saya diminta mundur. Kenapa? Makanya waktu itu Ibu Mega sempat ngomong, kenapa Ahok nggak boleh jadi gubernur? Apa karena namanya Ahok? Makanya saya bilang, orang tanya sama saya, kenapa kamu ngotot ikut PDIP? Saya bilang satu-satu yang berani bela saya cuma nama Ibu Megawati. Nggak ada yang berani bela saya. Cuma beliau yang berani bela. Pak Jokowi pun suruh saya mundur. Bapak-bapak Ibu pasti nggak percaya. Minta saya mundur. Dan zaman itu namanya yang tentunya polisi jaksa. Ya saya nggak ada salah, nggak terbukti, dimasukkan juga. Nah makanya saya bilang, kali ini Bapak Ibu harus sadar, nggak boleh salah pilih. Kalau saya pribadi, saya yakin yang paling pantas jadi presiden itu cuma Ganjar. Nggak ada yang bisa. Makanya saya bilang kan, terus kemarin bertanya, kenapa kamu mundur? Karena rata-rata orang berpikir saya akan mendukung bukan nomor 3. Saya lihat, wah ini gawat juga nih. Rata-rata orang bilang Ahok itu sebetulnya main 2 kaki nih. Saya bukan tipe orang main 2 kaki. Makanya saya pertimbangkan, saya kalau ikut kampanye nggak boleh. Karena status saya komut Pertamina. Kalau saya berhenti, ini Pertamina lagi cuan gede-gedenya nih. Bonusnya 1% dari cuan ini. Karena perusahaan begitu, kalau ada untung kami boleh bagi 1% sampai 1,3%. Ini kalau saya berhenti kehilangan dong. Tapi saya yakin demi masa depan anak cucu kita, ketika orang mengatakan Ganjar bisa nggak lolos, Ganjar bisa kalah, maka saya lebih rela berhenti dari Pertamina untuk yakinkan Bapak Ibu. Ya kan? Bahwa Ganjar satu-satu harapan kita untuk ke depan. Bahwa PDI Perjuangan satu-satu partai yang konsisten membela yang namanya dicap minoritas. Nggak ada partai yang konsisten lakukan itu. Coba bayangin, saya disuruh mundur cuma Ibu Mega yang bilang, kenapa Ahok nggak boleh maju? Dia bisa kerja, kenapa nggak boleh maju? Cuma karena namanya Ahok. Lalu saya tahu sebagian dari kita mulai terpengaruh. Lihat Pak Mahfud, kok Pak Mahfud gini nggak mau pilih. Saya mau tanya, dulu Pak Jokowi dengan Pak Ma'ruf Amin, yang MUI yang bikin fatwa surat saya, kok kalian pilih juga? Nggak fair kalian gitu loh. Kalau Pak Jokowi dengan Pak Yusuf Kala, kalian pilih juga. Dan Pak Mahfud jauh lebih baik. Kenapa cuma gara Pak Mahfud lalu semua pada mau pindah? Nah saya khawatir kalau ini mau dibikin supaya Pak Ganjar itu tidak lolos di Jakarta. Kita kadang-kadang ini tentu mayoritas orang Tionghoa ya. Orang Tionghoa jangan berpikir, kau punya duit kau ke Singapura. Saya mau kasih tahu nih, kalau sampai yang berkuasa cabut paspor Anda, semua harta Anda bisa diambil loh. Ini bicara ideologi nih. Kita nggak mau lagi terulang peristiwa tiap kali ada kejadian orang Tionghoa jadi korban. Ini nggak bisa lagi terjadi. Ini negara ini dengan konstitusi nih. Mau jadi apa bangsa ini? Segelombol orang teriak-teriak tidak izinkan Ahok jadi gubernur, lalu oknum polisi ikut vonis teriakan massa. Ini mau jadi apa bangsa ini? Ini ideologi mau jadi kemana? Makanya Ibu Mega bilang, lalu orang menuduh katanya petugas partai. Ya memang negara ini didirikan memberi kuasa penuh kepada partai politik. Saya adalah petugas partai. Ibu Mega petugas partai. Tapi kalau partai menugaskan saya curi duit, melawan konstitusi, ya saya berhenti. Enak aja. Saya bukan setia kepada orang yang tidak sesuai konstitusi. Kalau kamu sesuai konstitusi, saya ikut. Apa yang menyebabkan Bapak Ibu tidak mau pilih Ganjar dan tidak mau pilih PDI Perjuangan? Tanya sama saya. Silakan, tanya. Bukan mau pilih ya. Saya pengen tahu yang di ruangan ini, siapa yang punya alasan tidak mau pilih.
Saya mau dengar alasannya apa. Saya akan jelaskan. Oke. Oma tuh mengalami dulu kejadian 98 itu. Kira Oma tahu apa itu kejadian itu. Tetapi Oma nggak sangka kalau Prabowo itu yang berbuat. Prabowo kenapa dibawa-bawa sampai sekarang? Sedangkan dia banyak menolong orang. Dan dia juga turunan Cina. Cuma ya begitulah ke Cina-Cinaan, ke Arab-Araban, apa kemana-mana gitu ya. Nah kebetulan juga dia jadi mantunya dari Cendana. Mungkin ada politik-politik keluarga kita tidak tahu. Sampai sekarang dibawa-bawa terus. Dan sebagai orang Kristen kita mesti mengampuni. Orang bisa berubah kan. Ya, dan kita jangan sampai menyimpan dosa orang sampai semalam. Begitu firman Tuhan. Betul kan? Nah, jadi kalau kita sebagai orang Kristen tidak bisa mengampuni, tidak kasih orang berubah, selalu itikat jahat dituduh-tuduhkan begitu, rasanya enggak etis juga dalam firman Tuhan. Betul kan? Jadi Oma tuh tidak bisa menerima tuduhan mentah-mentah begitu. Jadi kenapa Bu kok nggak mau pilih Pak Ganjar? Ya, terima kasih Bu ya. Jangankan Ibu, adik perempuan saya pun tidak mau pilih Ganjar. Dia mau pilih Prabowo. Ya, saya jelaskan sama adik perempuan saya, alasan apa tidak mau pilih Ganjar. Pokoknya saya mau Prabowo. Terus mereka bilang, Ibu Megawati saja ngajak Prabowo jadi wakil kok. Kenapa sekarang kamu bilang jangan pilih Prabowo? Nah, saya mau jelaskan. Ibu Mega itu justru sudah mengampuni. Iya kan? Tapi persoalan pilih presiden, kita tidak mau pilih orang yang sudah tidak sehat. Kita tidak mau pilih orang yang emosional. Kita tidak mau pilih orang yang tidak terbukti bisa kerja. Nah, ini presiden loh. Dan lagi pula kita khawatir kalau tiba-tiba Gibran yang naik. Nah itu dia yang saya bilang. Saya bilang kalau Gibran naik kan bagus. Nah itu yang saya bilang Bu. Ibu sih sudah 82 tahun, saya nggak bisa berdebat sama ibu ya. Tapi presiden, kalau cuma 2 tahun karakter teruji kalau ada kekuasaan. Sekarang saya mau tanya, di mana ada bukti Gibran bisa kerja selama wali kota? Terus ibu kira Pak Jokowi juga bisa kerja? Nah makanya kita bisa berdebat itu. Saya lebih tahu, makanya saya nggak enak ngomong depan umum. Tapi kalau ibu mau pilih Pak Prabowo pun itu hak ibu. Tapi saya mau sampaikan juga, tidak fair kalau kita pilih presiden bukan berdasarkan kemampuan kerja. Itu aja dasarnya. Ya, itu aja. Sama saya bilang sama adik saya, silakan adik saya mau pilih 02. Saya udah bilang sama adik saya, adik perempuan kandung kok. Saya cerita sama ibu begini. Waktu 2019, saya masih di tahanan, adik perempuan datang kepada saya. Dia mengatakan karena pada waktu itu survei antara Jokowi dan Prabowo itu beda tipis. Dan pada waktu itu Ahoker diperkirakan oleh orang ada 3-4%. Jadi saya bisa menentukan siapa menang kalah. Karena orang lagi marah di tahanan ini. Lalu datang adik perempuan saya pada saya, gini loh kok, lo mesti pilih Prabowo. Kenapa? Oh dia orang baik, saya kenal baik semua. Oke, nggak baik pilih Jokowi. Saya lebih tahu Jokowi juga. Saya jadi gubernur wakil dia kok. Nah saya ingin meneruskan. Gimana pun Jokowi ini harus kasih kesempatan teruskan 2 periode. Lalu dia bilang gini, lu hati-hati lo. Kalau sampai Prabowo terpilih, lu yang gak mau dukung bisa masuk penjara. Enak aja. Gimana gue bisa masuk penjara? Oh kalau penguasa mau penjarain lu mah gampang. Tapi kalau dia terpilih, lu pasti jadi menteri. Gue jamin lu jadi menteri. Nah terus gue bilang, kalau Pak Jokowi yang terpilih, apa dia nggak penjarain gua? Oh nggak mungkin, Pak Jokowi kan orang baik, nggak mungkin penjarain kamu. Lagi pula kalau kamu beda sama dia, penjarakan kamu, ya biasa-biasa saja. Sekarang ngaku teman aja lu dibiarin masuk penjara kok. Saya salah apa Bu? Saya mau tanya. Salah apa pasalnya? 1 Pulau Seribu nggak ada ngaduin saya. Kenapa saya mesti masuk? Karena tekanan orang. Jadi
Kalau kita ngomong ibu, mau teruskan apa? Makanya saya nggak mau berdebat depan umum, ini semua direkam. Ini tolong saya sampaikan ya, ini jangan dikeluarkan ini. Ada undang-undang ITE ini. Saya sengaja minta ibu ngomong seperti ini, karena saya udah hadapin di rumah saya kok. Pakai nama Yesus juga, masing-masing Yesus sudah beda kita bu. Betul nggak bu? Anda berdoa, Anda baca Alkitab, saya juga berdoa baca Alkitab. Kalau pilihan saya adalah nomor 3, ibu nomor 2, itu hak ibu. Tapi saya mau tegaskan, tidak fair kalau milih presiden itu bukan lihat dari rekam jejak. Itu aja. Jadi kalau ibu masih mau ngotot pilih nomor 02, itu hak demokrasi ibu. Bukankah dia melanjutkan Jokowi apa yang dicita-citakan Soekarno, memindahkan ibu kota? Aduh ibu, pindah ibu kota Soekarno maunya Kalimantan Tengah bu. Sekarang ibu tahu nggak pindah Kalimantan Timur? Bagi tanah orang yang dikuasai orang baik 2 juta, 3 juta per meter. Setiap jengkal tanah mau dibangun bayar orang. Orang itu siapa? Geng-geng semua. Makanya ibu, kalau kita bilang mau pindah ibu kota, saya udah usul. Kenapa nggak Kalimantan Tengah seperti usulnya Bung Karno? Tanahnya nggak usah beli. Kenapa masih paksakan Kalimantan Timur? Kalau mau Kalimantan Timur pun kenapa nggak pakai saja Balikpapan sebagai ibu kota? Kenapa? Karena di Balikpapan itu bu, tanah Pertamina itu ribuan hektar. Ribuan hektar. Tinggal kita kasih gratis. Ibu tahu nggak? Waktu Solo bangun masjid sumbangan dari Emirat, dari Abu Dhabi. Ibu tahu nggak sumbangan berapa triliun bangun masjid di tengah kota? Tanahnya punya siapa? Kalau tanahnya 2 triliun punya bangunan, habis beli tanah, kalau tanah itu katakanlah 50 juta, 80 juta di tengah kota, kalau 1 hektar itu mau berapa ratus miliar udah habis. Ya kan? 1 hektar itu 10.000 meter. Kalau 80 juta itu berarti 800 miliar untuk beli tanah kan? Lagi mau cari tanah gitu gede di tengah kota, siapa yang punya? Kalau hektaran tanah siapa yang punya? Yang punya Pertamina. Saya suruh tanda tangan kasih gratis bangun. Pertamina punya negara. Nah sekarang sama kan? Kenapa nggak mau Balikpapan? Kalau mau misalnya. Saya dipengaruhi oleh teman-teman saya. Katanya tadi saya kan ke Pak Ganjar ya. Katanya jangan. Soalnya Pak Mahfud itu kayak menentang kebebasan kita orang Kristen untuk beragama. Benarkah itu Pak? Apalagi nanti kalau sampai gabung dengan Pak Anies. Dah, itu aja. Saya mau tegaskan di sini, partai PDIP itu partai ideologi. Maka Ibu Mega suka bilang, kenapa kita nggak dukung Anies misalnya? Karena dia dari pengalaman, belum pengalaman birokrasi. Lalu Anda kan saya bilang, menyerang Pak Mahfud. Pak Mahfud ini jauh lebih modern dari Pak Ma'ruf Amin. Ma'ruf Amin masih mengeluarkan fatwa MUI, bahwa saya masuk penjara. Mahfud nggak pernah. Kok Anda tidak fair saya bilang. Ketika Jokowi berpasangan dengan Ma'ruf Amin, kenapa kalian pilih Jokowi? Iya kan? Kan sekarang alasannya mau pilih 02 kenapa? Karena meneruskan Jokowi kan? Nah terus Jokowi dulu sama Ma'ruf Amin lu pilih. Kok sekarang Ganjar sama Mahfud? Mahfud ini udah terkenal jujur. Ini rumahnya sederhana, pernah jadi DPR, bupati, katanya jadi menteri. Ini orang jujur. Dan dia juga bukan orang yang rasis. Dia nggak pernah keluarin fatwa untuk menghukum saya juga nggak pernah. Betul kan? Nah kok kenapa tiba-tiba dibalikkan seolah-olah karena ada Mahfud jangan pilih Ganjar. Waduh. Kok dulu nggak pernah ngomong, kalau ngomong gitu pakai teori yang sama. Harusnya lu bilang jangan pilih Jokowi dong, karena ada Ma'ruf Amin. Atau jangan pilih Jokowi karena ada Yusuf Kala. Kita enggak. Nah itu yang perlu hati-hati bu. Jadi bagi saya, tentu tidak ada yang sempurna ya, semua ya. Mau Ganjar, mau apa, saya juga bukan orang sempurna kok. Tapi, di antara 3, yang terbaik ya ini. Nggak ada lagi. Oke. Hidup Ganjar luar biasa. Semakin dekat Pilpres, relawan Anies semakin beringas dan Anies semakin galau.
Dengan menggunakan politik identitas, relawan Anies akan menggulingkan Jokowi. Relawan Anies yang mayoritas pengasuh khilafah, seperti kadrun FPI dan HTI, ingin melengsarkan Pak Jokowi. Tapi pendukung Anies lupa bahwa 82% penduduk Indonesia suka dengan kinerja Pak Jokowi. Saya pikir kalau terjadi baku hantam, maka ada 82% yang akan menghajar kadrun pengasuh khilafah itu. Nasdem pun semakin pusing melihat Anies, karena elektabilitas Anies semakin jatuh. Dan banyak kader-kader Nasdem terjerat kasus korupsi. Seperti belakangan, kasus korupsi BTS. Kasus korupsi 8 triliun yang dilakukan oleh kader terbaik Nasdem yaitu Johnny G. Plate, ini sangat menghantam Partai Nasdem, menteri dari Kementerian Pertanian, di mana ini juga adalah dari Partai Nasdem. Apalagi belakangan, ada 120.000 kader dari Partai Nasdem pindah ke Partai Perindo. Semenjak Nasdem mengusung Anies, banyak sekali petaka yang diterima oleh Nasdem. Apakah ini merupakan karma dari Ahok? Silahkan komentar di kolom komentar. Yang jelas saya tidak akan memilih Anies, karena Anies bukan pribumi yang jelas. Dan Anies juga merupakan antitesis daripada Jokowi. Antitesis artinya bertolak belakangan dengan semua kebijakan Jokowi. Anies sudah terang-terangan menyebutkan dia tidak akan melanjutkan kinerja dari Pak Jokowi. Tidak ada infrastruktur yang akan dibangun jika Anies memimpin Indonesia 5 tahun ke depan. Lagi pula Anies juga didukung oleh khilafah dan pendukung Anies dari ormas seperti FPI dan juga HTI. Apa kita mau FPI dan HTI kembali di Indonesia jika Anies memimpin? Anies adalah bapak politik identitas yang menghalalkan segala cara untuk menggapai kekuasaan, termasuk menggunakan politik identitas berbasis agama. Kita lihat di kasus Ahok. Kita sudah bisa melihat kinerja Anies selama 5 tahun di Jakarta, dan ini merupakan rekam jejak Anies Baswedan. Tidak ada satupun janji yang dipenuhi dan tidak ada kinerja yang bisa dibanggakan. Dari DP 0%, OKOC, kelebihan bayar, Formula E, banjir, sumur resapan, jalan rusak, dan gonta-ganti nama jalan. Jadi saya rasa tagline perubahan yang diusung Anies adalah tagline merubah kata korupsi menjadi kelebihan bayar, supaya semua koruptor tidak dijerat oleh pasal korupsi. Karena mereka semua hanya melakukan kelebihan bayar. Jadi perkataan Ahok sudah terbukti dan Jakarta sudah menjadi korban. Jangan biarkan Indonesia menjadi korban kibulan Anies Baswedan. Suara minoritas jangan lagi merasa takut untuk memilih pemimpin yang membela hak minoritas. Karena Anies jelas hanya memanfaatkan suara minoritas untuk mendapatkan suara. Ingat, di belakang Anies ada ormas pengasuh khilafah seperti FPI, HTI, PA212. Saya yakin sebentar lagi karma Ahok akan mengejar Anies Baswedan. Begitu saja opini saya hari ini. Tuliskan opini kalian tentang Anies Baswedan di kolom komentar. Dan juga tuliskan pendapat kalian tentang people power oleh relawan Anies untuk melengsarkan Pak Jokowi. Tuliskan pendapat kalian. Jika kalian siap untuk melawan people power yang digaungkan oleh relawan Anies, ayo tuliskan lawan people power di kolom komentar. Pastikan Anda semua like video ini dan bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka semua mengetahui tentang informasi ini. Tekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan